interaksi keruangan antar desa dan kota. Menurut Sutarjo Kartohadikusumo, desa adalah suatu kesatuan hukum yang di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa dan mengadakan pemerintahannya sendiri. Desa memiliki ciri utama yang membedakan wilayahnya dengan wilayah lain, yaitu struktur ekonomi lebih dominan ke agraris, keluarga desa merupakan satu unit sosial, dan perbandingan lahan dan penduduk cukup besar. Desa memiliki tiga unsur utama. Yang pertama, adanya wilayah, yang kedua, adanya penduduk, dan yang ketiga adalah unit usaha yang berada di desa tersebut. Berikutnya, kita akan membahas pola persebaran penduduk desa. Yang pertama ada pola linier yang mengikuti sungai atau jaringan jalan. Yang kedua, pola radial yang banyak terdapat di pegunungan. Dan yang ketiga adalah pola memanjang mengikuti garis pantai. Nah, berikutnya kita akan membahas kota. Menurut Amos Rapoport, kota adalah suatu pemukiman yang relatif besar, padat, dan permanen, terdiri dari kelompok individu yang heterogen dari segi sosial. Kota memiliki ciri-ciri yang membedakan dari tempat lainnya. Yang pertama ada ciri fisik kota, yang terdiri dari terdapatnya pusat-pusat pemerintahan, tersedianya sarana perekonomian, dan tersedianya tempat rekreasi dan olahraga. Selanjutnya, kota juga memiliki ciri sosial yang terdiri dari adanya keanekaragaman penduduk, penduduk bersifat individualis, dan hubungan sosial bersifat Gesellschaft atau patembayan. Nah, berdasarkan sejarah pembentukannya, kota terbagi menjadi kota sebagai pusat kebudayaan, sebagai pusat industri, sebagai pusat perdagangan, sebagai pusat pemerintahan, dan sebagai pusat rekreasi dan kesehatan. Selanjutnya, kita akan membahas bentuk interaksi keuangan desa dan kota. Edward Holman di tahun 1987 memberikan penjelasan tentang faktor yang mempengaruhi interaksi desa-kota. Faktornya terdiri dari regional complementary, yaitu wilayah yang saling melengkapi, intervening opportunity, yaitu adanya kesempatan untuk berintervensi, dan spatial transferability, yaitu perpindahan dalam suatu ruang. Berikutnya, kita akan membahas dampak perkembangan desa dan kota bagi penduduk kota. Secara sosial ekonomi, jumlah penduduk kota yang besar adalah pasar yang terbuka bagi siapa saja. Besarnya jumlah penduduk akan seiring dengan demand yang besar. Pasar-pasar bertumbuh di kota seiring pertumbuhan kebutuhan, dari pasar tradisional hingga pasar modern. Pasar-pasar di kota cenderung terspesialisasi, yang dulunya menjual aneka jenis kebutuhan, kini hanya menjual barang jenis tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas dampak perkembangan kota bagi penduduk desa. Dampaknya ada meningkatkan pengetahuan masyarakat desa dan perluasan jalur dari desa ke kota untuk kebutuhan transportasi. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai interaksi keuangan desa dan kota. Semoga dapat bermanfaat ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.